Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rihanaya Sabila. Sesuai dengan judul videonya, ini adalah video yang kedua dari apresiasi prosa fiksi. Nah, teman-teman semua penasaran gak sih apa sih yang akan kita bahas dari video yang kedua ini? Silahkan teman-teman semua mendengarkan penjelasan berikut ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur yang terdapat pada prosa fiksi. Namun, sebelum kita membahas tentang unsur-unsur prosa fiksi, kita harus membahas terlebih dahulu apa pengertian dari prosa fiksi. Prosa fiksi adalah kisah yang memiliki pemeran, latar, serta tahapan rangkaian peristiwa yang dihasilkan oleh imajinasi penulisnya sehingga menjalin suatu kesatuan kisah. Berdasarkan perkembangannya, prosa fiksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu prosa fiksi lama atau klasik dan yang kedua prosa fiksi baru atau modern. Prosa lama adalah tulisan cerita atau kisah yang belum mendapat pengaruh budaya modern barat. Nah, tulisan ini biasanya bersifat anonim atau tidak ada penulis tunggal. Dan tulisan ini menyebar dari mulut ke mulut secara lisan dan tulisan yang terbatas. Selanjutnya, prosa baru atau modern adalah karya yang penulisannya telah terpengaruh budaya modern barat. Literasi barat merupakan pusat peradaban berbagai pemikiran inovatif dan baru dimulai di zaman modern pada tahun 1970-an. Yang mana sehingga rumusan baru mengenai sastra juga muncul di sana dan diadopsi oleh seluruh dunia. Membangun suatu karya fiksi terdapat dua unsur yang ada pada prosa fiksi. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang mana unsur intrinsik ini adalah unsur yang hadir di dalam teks itu sendiri dan membangun secara keutuhan. Dan yang kedua ada unsur ekstrinsik, yang berarti unsur yang berada di luar teks namun tetap saling berpengaruh terhadap penciptaan karya. Baik, kita akan membahas satu persatu unsur-unsur yang terdapat pada prosa fiksi. Yang pertama, unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema merupakan inti pokok gagasan dari keseluruhan cerita atau kisah. Misalnya tema kasih sayang, kekuasaan, isu sosial, feminisme, dan lain sebagainya. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kedua yaitu ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan adalah pelaku cerita dengan sifat dan peranannya masing-masing. Dibagi menjadi 4. Yang pertama tokoh protagonis atau tokoh utama. Yang kedua tokoh antagonis, yang mana tokoh yang memiliki konflik dengan protagonis. Yang ketiga tokoh berkembang, yang berarti mengalami perubahan watak atau pandangan dalam cerita. Dan yang terakhir tokoh statis, yang tidak mengalami perubahan watak ataupun pandangan dalam cerita. Plot. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berhubungan karena hubungan sebab akibat, yang mana plot ini terdiri dari orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Orientasi adalah masa pengenalan tokoh dengan dimulainya konflik. Komplikasi adalah masa konflik mulai berkembang dan memuncak menjadi klimaks. Dan resolusi adalah masa penyelesaian dari suatu konflik dalam suatu cerita. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu latar. Latar adalah tempat, hubungan waktu, dan lingkungan, keadaan sosial, dan tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara mengungkapkan bahasa untuk mencapai efek estetis dan memiliki kekuatan daya ungkap yang mengunggah seperti majas dan pemilihan diksi yang indah. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara menyampaikan cerita seperti sudut pandang pertama aku dan sudut pandang ketiga dia dan mereka.
Unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat berarti pesan kebaikan yang dapat ditarik dari cerita yang disampaikan. Amanat biasanya tidak disampaikan secara langsung, namun dikemas rapi dalam keseluruhan isi prosa. Baik, tadi itulah pengertian prosa fiksi, pembagian prosa fiksi, dan juga unsur-unsur yang terdapat dalam prosa fiksi. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.